nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sambil lambaikan tangannya dengan senyuman, Shalom. Shalom. Haleluya. Semua datang dengan hadirat Tuhan, amin. Dengan sukacita, amin. Haleluya. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita bertemu kembali di rumah Tuhan. Kali ini kita memasuki bulan yang baru, ya. Biarlah kita pulang dari tempat ini boleh mendapatkan semangat yang baru, harapan yang baru, dan berkat yang baru. Yang mau katakan amin. 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 Haleluya. Ya, sebelum kita masuki penyembahan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian firman Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita, pikiran kita pada siang hari ini. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Dia di tempat ini. Aku
Biarlah Tuhan Engkau disenangkan atas puji-pujian kami ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak sama-sama katakan amin. Sorak satu nama Tuhan. Haleluya. Masih berdiri jemaat yang kasih Tuhan. Masih kan berdiri? Amin. Yuk, mari kita menyanyi puji Tuhan. Haleluya.
adalah sungguh indah. Saat ini tetap kita teguh berpegang kepada Dia. Rasakan saudara, saat ini Tuhan menjamahmu. Saat ini Tuhan dekat denganmu. Katakan apa yang kau perlu. Berteriaklah minta tolong kepada Tuhan. Tuhan senantiasa ada di samping. Terima kasih ya Bapa. Inilah kerinduan kami untuk tetap bersekutu dengan Engkau. Biar roh kami tetap menyala-nyala untuk memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami siap menyambut firman. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mau dites ya. Minggu lalu firmannya apa? Masih ingat saudara? Ayo. Hah? Itu kan dari pemerintah ya. Maksudnya ingat itu. Iman, aman, dan imun ya. Kita sudah berbicara bagaimana iman itu ya, bagaimana aman itu kita harus tertib, bagaimana imun itu ada di dalam hati kita ya. Walaupun kita sudah membentengi diri kita, di dalam diri kita Allah membangkitkan jutaan pasukan yang ada dalam diri kita, membentengi kita agar tubuh kita menjadi imun, yaitu dengan hati yang gembira adalah obat. Nah, khususnya pada siang hari ini saya kembali fokuskan tentang iman, karena seringkali iman, ya kita gampang mengatakan tentang iman, ya. Tapi seringkali apa yang kita bayangkan tentang iman, kok tidak persis apa yang kita mengerti tentang iman tersebut, ya. Nah, untuk supaya kita lebih mengerti tentang iman, ya, Ibrani 11 ayat 1 jelas mengatakan dua konsep di sana yang kita pegang. Yang pertama apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Catat, harapan berarti ada iman berkaitan dengan harapan. Yang kedua, ya, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini iman. Tidak kita. Nah, kuncinya di sini saudara. Seringkali kita ini percaya sesuatu melihat dengan mata, merasakan dengan indera kita. Kita pegang, oh ini tembok saudara. Kita percaya ini tembok. Ya bukan kardus. Karena kita merasa touch indera kita. Lalu apalagi melihat, menekan, memegang, kuping kita mendengar. Ini si Tony, tapi kita mendengar kuping, kita dengar suaranya meong, bukan si Tony ini. Ya, karena suaranya meong, saudara, ya. Tapi kita harus tahu ini benar-benar. Nah, itu panjang kita. Itu namanya percaya, saudara. Ya, kalau iman, saudara. Walaupun mata kita tidak melihat, tapi kita percaya Dia adalah yang saya kenal. Itu namanya iman, saudara. Nah, iman pun segede apapun iman kita, percuma kalau tidak ada kasih. Korintus 13 mengatakan, ya, iman tanpa kasih seperti gaun yang bekerja. Nah, jadi satu paket iman, pengharapan, dan kasih. Tadi kita sudah lihat di sana di dalam Ibrani 11, ya, ada kaitan antara iman dan pengharapan. Dan untuk membuat iman itu nggak usah segede bola bekel, saudara. Tahu bola bekel? Generasi sekarang nggak tahu ya bola bekel. Itu bola kasti tau. Bola bekel yang kecil gitu ya, dilempar melendung gitu ya. Bola bekel. Nggak usah sebesar itu, saudara. Sebesar biji sesawi. Biji sesawi nggak pernah lihat juga, saudara ya. Tahu biji sesawi seperti apa? Kecil ya, seperti kayak makanan cupang. Tadi saya kayak selasi gitu ya, kecil-kecil. Sebesar itu saja bisa memindahkan gunung, kata firman Tuhan. Tetapi untuk mencapai ke sana, seringkali kita bingung. Ya, kita tahu tentang iman, tapi bagaimana iman tersebut bisa terjadi di dalam diri kita? Ini yang penting, saudara. Ya, dikatakan iman, pengharapan, dan kasih, satu paket, saudara. Iman yang benar adalah iman yang dihidupi, iman yang dibangkitkan oleh karena kasih. Kasih itu apa sih?
Ya, tadi pagi sudah jelaskan. Kasih itu apa? Dalam bahasa Inggris, love, betul? Ya, kasih itu love. Dalam bahasa Indonesia, kasih juga bisa cinta. Kasih juga bisa, nih saya kasih. Apa itu? Kasih juga kan? Nggak bilang, nih saya cinta, enggak. Tapi nih saya kasih, memberi. Jadi Indonesia bahasanya lengkap, saudara. Itu yang dimau Tuhan. Mencintai juga dengan memberi. Ya. Jadi jangan pakai bahasa Inggris, I love you, jangan. Ya, cuma cinta doang. Kalau nggak ada kasih, ntar dia pergi, saudara. Tapi bahasa Indonesia, aku mengasihi engkau. Is really love and give. Amin, saudara. Jadi bahasa Indonesia lebih lengkap ya. Itu yang Tuhan mau. Kasih yang memberi. Amin, saudara. Seperti apa sih kasih memberi? Ya, tadi pagi saya berita tentang seorang gadis yang meluangkan waktu, rela mengambil cuti karena untuk sang pujaan hatinya, yang dia nggak tahu ke depan. Dia mengasihi, dia memberi. Nah, itulah dasar pada iman. Nah, siang hari ini saya cerita yang lain. Ya, yang tadi pagi sudah dengar ya. Sekarang cerita tentang kasih, the real of love. Tolong tahu apa? Tahu lagi. Tayangkan. Ya, kemarin saya pergi ke Ancol, saudara. Di Ancol lihat apa, saudara? Ya, itu kalau di Ancol, kalau musimnya kayak sekarang kalau nggak ada corona, saudara, kasihan ikan pada pingsan, saudara. Karena di pinggir pantai kepala orang semua pada berenang. Tapi kemarin kita lihat nggak ada ya, renang sedikit ya. Ya, saya berangkat dengan hamba-hamba Tuhan ini, ya ingin melihat Ancol kayak apa. Alih-alih ngeliat ikan, saya bawa ke kuburan, saudara. Ke kuburan Ancol. Nah, ini ada pohonnya. Ini pohon, siapa yang pernah pergi kemari? Belum ada ya? Kalau belum ada, nanti kita tik-tik lagi ke Ancol ya. Saya tour guide-nya ke sana. Ancol, murah, saudara, 25.000 ke sana ya. Gitu. Saya juga seumur-umur baru sekarang saya masuk ke sini. Saya pikir nggak boleh masuk, saudara, di kuburan tersebut. Ya, satu komplek kuburan orang Belanda. Saya pikir tuh orang Belanda semua. Saya nggak mau masuk, penjajah itu. Ternyata bukan penjajah, saudara ya. Itu memang kuburan massal. Ya, memang kebanyakan adalah orang Belanda. Ya, tentara Kenil orang Indonesia. Nah, kalau tentara Kenil pasti orang Indonesia. Ya, banyakkan orang-orang yang punya marga timur. Ya, marga barat nggak ada kayaknya. Saya cariin marga buaya, nggak ada di sana. Saya lihat lagi, nggak ada itu ya. Marga apa lagi? Halawa, nggak ada juga Halawa. Yang ada marga-marga Ambon semua itu, ya. Itu mereka ada di sana, memang dari pasukan Kenil yang dijadikan tentara Belanda. Mereka dibantai oleh tentara Jepang karena tidak mau tunduk dengan Jepang. Jadi mereka potong leher, saudara, di bawah pohon ini. Ini pohonnya betul, tapi sudah dikasih batu supaya dia tahan. Namanya Homelboom, ya betul nggak? Enggak. Namanya Homelboom. Apa artinya, saudara? Artinya ini pohon surga, saudara. Bayangin, ya, dipotong kepalanya suruh masuk surga, saudara. Kurang ajar juga si Jepang gitu ya. Dipotong suruh masuk surga. Atau mungkin jadi ada kecocokannya ya. Pohon ini pohon surga, dipotonglah kepala di situ. Ya, banyak. Nah, ada satu cerita, saudara, yang berkaitan dengan kasih. Ya, tolong tayangkan gambarnya. Kemarin tadi pagi gadis, sekarang juga gadis juga. Nah, ini orang apa kira-kira? Orang Mojokerto ya. Ada yang sama mukanya? Ya, ini keturunan Belanda, benar ya. Ini namanya, kalau nggak salah saya Lucien L. Ubel. Atau Ubel atau Ubel bacanya ini. Ya, saya juga kurang tahu. Kalau Ubel kan kita biasanya Ubel ya, diganti P jadi D Ubel ya. Ubel, nggak tahu Ubel atau Ubel. Ya, saya juga nggak mendalam, cuma saya ambil ceritanya saja ya. Nah, ini gadis masih 24 ya. Iya, 24 tahun, masih gadis, belum. Ini salah tangkap, saudara. Salah tangkap. Jadi dia kuburannya berdiri sendiri. Itu kuburan banyak semua pakai salib. Bisa ditayangkan gambarnya, Rangga?
kuburannya banyak gitu, ya. Disalib, ada salib, juga ada agama Buddha, jadi beda bentuknya. Lalu ada juga agama Muslim, beda juga. Jadi di situ memang banyak korban dari tentara Jepang. Cuman mayoritas adalah orang Kristen, pakai salib semua ya. Nah kalau yang laki-laki biasa, kalau yang perempuan ada kondeknya, jadi kelihatan bahwa di perempuan adalah. Nah seperti ini ya. Ini yang di depan itu yang Muslim gitu ya. Ya, ada yang Buddha, oh yang Muslim yang ya itu kayak masjid gitu ya. Kalau yang melengkung-melengkung kayak agama Buddha. Nah, ini berbaris semua, tapi kuburan ini berbeda sendiri. Kuburan ini tersendiri dan dikatakan ini salah tangkap. Nah, di sini cerita tentang kasihnya yang kita boleh sikat dan kita boleh lihat. Ya, namanya Lunchen L. Ubel. Adiknya, kalau nggak salah, Lutz Sam Ubel. Jadi L-nya sama, saudara. Ubelnya sama. Salah tangkap, ditangkap. Ya. Ternyata orang Jepang tahu dia salah tangkap. Ya. Ya, disiksa lagi, dia ditanya siapa, mana adik yang namanya si Sam Ubel tersebut. Lutz Sam Ubel. Dia tidak mau kasih tahu. Dia mengasihi adiknya sampai akhirnya kepala dipotong. Dia memberi dirinya agar adiknya selamat. Adiknya selamat. Perang dunia kedua berakhir, adiknya selamat. Lihat di sini kasihnya terhadap adiknya. Ya, membayar dengan dirinya. Bagaimana dengan saudara? Bisa seperti itu saudara? Ini contoh membayar dirinya. Bisa saja dia ngaku, oh ya bukan saya salah, itu adik saya. Tapi dia menutupi agar adiknya selamat. Kasih yang bisa memberi, kasih yang memberi, itu yang Tuhan Yesus inginkan. Yesus memberi dirinya pada kita semua. Hari ini kita berjamuan kudus. Mengapa Tuhan selalu mengatakan lakukan ini setiap bulan, agar kita ingat bahwa kasih yang sempurna yang Tuhan berikan terus kita pegang dan kita seperti itu. Makanya kita memakan, kita minum agar apa? Agar Yesus dan kita menyatu. Agar kasih yang Tuhan Yesus peragakan, yang Tuhan Yesus contohkan ada di dalam diri kita. Karena dengan kasih tersebut, maka iman kita menjadi luar biasa. Amin saudara. Jadi iman yang benar adalah iman yang didasarkan dengan kasih. Iman yang didasarkan dengan memberi. Amin saudara. Jadi kalau saudara punya iman sekarang merasa kok tidak dijawab Tuhan, kan tidak jawab Tuhan. Coba koreksi diri kita sendiri. Apakah iman kita betul seperti itu? Apakah kita percaya ke depan sesuatu yang gelap yang tidak kita tahu? Kita tahu saat ini kita udah susah. Ke depan kita bisa percaya bilang tahun depan aku keluar dari masalah ini dan aku mendapatkan kemenangan. Bisa kita bicara seperti itu saudara. Kalau kita bisa seperti itu, saudara punya iman. Kenapa? Karena saudara tidak melihat apa yang terjadi di depan. Tadi pagi saya beri contoh, kalau seorang pemuda ya belum punya pacar, anggaplah pemuda, dia belum punya pacar, tapi dia ingin tahun depan targetnya adalah married. Ya, lalu dia bilang sama orang, tahun depan saya married. Ketawa nggak saudara? Ketawa ya? Gadisnya mana? Nggak ada. Tapi itu iman saudara. Saudara percaya. Kenapa? Menaruh di depan yang saudara tidak tahu. Saudara beriman. Nah itu kuncinya. Saudara tidak bisa melakukan itu. Saudara tidak percaya, saudara mungkin ketawa. Bagaimana punya iman sebiji sesat memindahkan gunung? Kalau seperti ini saudara tidak bisa punya iman. Ya. Lagi saudara. Sudah punya calonnya. Ya. Biayanya tidak punya. Apa saudara bisa beriman tahun depan saya akan married? Biayanya 100 juta. Sekarang saya nggak punya uang. Punya uang untuk bayar cicilan. Diuber-uber lagi tukang tagih. Tapi tahun depan saya harus married. Ya. Iman saudara masih bisa berkata aku akan married tahun depan. Kalau saudara
berani melakukan itu, saudara beriman. Yang ketiga, saudara punya calon, saudara punya uang, saudara akan menikah tahun depan. Iman atau percaya? Percaya. Kenapa percaya? Ada semuanya. Karena sudah melihat ada uangnya. Uangnya ada di bawah kasur. Takut hilang kalau ditaruh di bank. Zaman sekarang kalau bank nanti susah lagi. Ingat peristiwa 98, susah, ATM mau tutup semua. Mendingan taruh di bawah kasur. Ya, biar aman, saudara. Itu saudara percaya karena sudah melihat ke depan. Percaya Anda. Ya, tapi kalau saudara tidak punya apa-apa, saudara tidak punya apa, saudara percaya dengan iman. Nah, ini iman sesungguhnya. Amin, saudara. Jadi dengan hal yang sama, ya saudara kesulitan saat ini. Ya seperti seakan-akan pekerjaan untuk saya sudah hilang semua. Ya, akhir-akhir ini kan banyak ya PHK kena semua. Satu persatu ceritanya sama, kena PHK. Kalau nggak di PHK, potong gaji. Semua seperti itu. Ya. Bagaimana menyimpan diri kita? Tentang pekerjaan. Bagaimana tentang urus anak-anak? Mereka mau sekolah, mereka perlu makan. Ya, cek tabungan sudah nggak ada. Silakan, ini masih panjang, saudara. Sekarang kan gelap di depan saudara. Iman diperlukan, saudara. Iman, saudara tidak usah pindahkan gunung. Saudara menghilangkan semua itu, rasa khawatir, rasa takut. Kita percaya Tuhan akan menyertai. Amin. Saya berbicara pada saudara, semoga bicara dengan diri saya. Ya, apa saya kuat? Ya sama, saudara. Saya juga gentar melihat ke depan. Saya juga takut, sama, saudara. Tapi Tuhan terus menguatkan saya. Saat saya berdoa, ya, saat saya baca firman, Tuhan menguatkan. Sehingga saya bisa berbicara, atau Tuhan berbicara kepada saya, sampaikan kepada jemaat. Jangan khawatir. Engkau punya iman, tunjukkan imanmu. Amin, saudara. Amin. Ya, tapi dengan satu syarat. Bukan hanya mulutmu berbicara tentang iman, tapi perbuatanmu lakukan dengan apa? Dengan kasih. Amin. Dan kita punya pengharapan. Jangan saudara diam, itu bukan iman, saudara. Saudara punya iman kalau saudara punya pengharapan di depan. Saudara percaya besok segala sesuatu berakhir. Saudara percaya minggu depan sesuatu bisa berakhir. Bahkan mungkin nanti sore permasalahan saya berakhir. Permasalahan keluarga, anak, istri, suami, banyak hal. Kita percaya dengan iman bisa selesai bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini saudara, iman seperti ini yang Tuhan Yesus tunjukkan di dalam firman-Nya. Yuk kita lihat Lukas 7. Lukas 7 ayat 30-an ya. Lukas 7 ayat 36. Karena panjang, saya singkat-singkat, saudara bisa menyimak ya. Lukas 7 ayat 36 sampai dengan ayat berapa itu di bawahnya ya, sampai 50. Tapi saya akan singkat karena waktu saudara ya. Dengan judul perikop Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Dari judulnya saja saudara bisa menyimak. Iya, perempuan berdosa. Ya, saudara mungkin bisa mengerti itu kita. Apakah kita juga orang berdosa? Jawabannya iya, saudara. Tapi dulu, sekarang saya sudah bebas karena darah Kristus tercurah di atas kayu salib. Tubuhnya tercabik-cabik untuk menyelamatkan saya. Saya terlepas dari orang berdosa, tapi dulu saya orang berdosa. Itu yang Tuhan mau. Tuhan Yesus datang ke dunia ya, untuk orang yang berdosa. Jadi kalau saudara masih saat ini merasa saya belum seperti yang Tuhan inginkan, mari. Firman Tuhan saking mengajak saudara untuk berubah. Minggu lalu sebelum helang ubah, ya ubah. Masih ada waktu.
Masih ada kesempatan. Tidak usah panjang 1 hari, 2 hari, seminggu, 5 menit saja saudara berubah. Ya. Terjadi perubahan yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Nah, kita lihat di sini, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Biasanya orang yang mengurapi itu adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Tapi di sini Yesus diurapi oleh orang yang berdosa. Saya bacakan di kota itu ayat 37. Ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Baris bawahi di sini, berisi minyak wangi. Nah, ini ada kaitannya dengan memberi, saudara. Ya, nanti kita baca di ayat 50. Di sini ada kuncinya. Orang yang mengasihi. Apa yang Tuhan inginkan adalah orang mengasihi, adalah orang yang memberi. Ya, kita lihat. Ayat berikutnya, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Berhenti di sini, saudara. Kita tahu ada beberapa ayat yang mengatakan, ya, air mata itu, air mata kita yang bercucuran, ya, ditampung di kerbaunya. Bayangkan Tuhan Yesus menampung air mata kita. Lalu masuk mengatakan, pada saat kita datang dengan bercucuran air mata, pada saat saudara memberi, menderita, saudara, ada sesuatu yang keluar dari diri kita. Seperti tadi, wanita tadi, dia memberi, mungkin air matanya berlinang. Bayangkan di sini, Mazmur berkata, pada saat kita memberi, kita ada sesuatu yang keluar. Ya, perhatikan di sini. Pulang membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Air mata ganti dengan sorak-sorai. Kalau kita bisa percaya itu, kita mengambil itu, iya, saudara pulang dari tempat ini dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Nah, tidak ada lagi sedih, segala sesuatu yang membelenggu kita. Mungkin sakit penyakit kita. Ya, pada kasih Tuhan. Mungkin kita takut dalam kondisi, ya, sakit penyakit kita membelenggu kita, sepertinya menghukum kita, agar kita makin jauh, alih-alih iman kita makin kuat, alih-alih seperti itu malah kita makin. Nah, di sini kita lihat, sambil menangis dia pergi berdiri belakang Yesus dekat kakinya. Dia menghampiri Yesus. Dia tahu ada pengharapan di sana. Ia datangi Yesus, didatangi. Kenapa? Dia ada pengharapan di tempat tersebut, di kaki Yesus. Ada apa yang dilakukan? Lalu ia membasahi kakinya, kaki Yesus maksudnya, dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Perhatikan saudara, biasanya kalau kita baca beberapa ayat yang lain, diurapi udah kepala saudara dengan minyak tumpah. Ada cerita wanita juga, ya, yang mengurapi Yesus dengan minyak ditaruh di atas kepala, lalu dicela oleh murid-muridnya. Minyak yang begitu mahal kau curahkan di atas kepala. Nah, wanita ini tahu dia berdosa. Dia tidak bisa mencurahkan di atas kepala. Dia nggak sanggup mencurahkan di atas kepala, tapi dia mencurahkan di atas kaki Yesus. Dia merendahkan di bawah kaki Yesus, merendahkan hatinya agar tidak ada kesombongan. Karena dia tahu dia orang berdosa. Seringkali kita tidak seperti ini. Udah tahu kita berdosa, kita sombong lagi. Perhatikan diajar di sini, wanita itu meminyaki dengan minyak wangi. Minyak wangi ini pasti adalah minyak mahal. Karena pada saat itu, zaman itu, minyak wangi itu seperti sesuatu yang luar biasa, mahal, saudara. Jadi ada sesuatu yang keluar dari dirinya, bukan hanya air mata dalam dirinya, tapi apa yang ada menjadi miliknya. Persis seperti janda di Sarfat, saudara, ya, pada saat dia memberi 2 peser. Tuhan Yesus melihat dia memberi lebih besar daripada yang lain. Perhatikan di sini, kekristenan adalah memberi. Amin, saudara. Amin. Tampar kiri, apa saudara? Tangkis tangan kanan. Itu Saulin, saudara, ya. Ditampar kiri, beri pipi kiri.
Bukan masalah ditampar kiri kanan tepok gitu, tapi ada sesuatu. Saudara bisa memberi dengan apapun, dalam kondisi apapun bisa memberi. Amin, saudara. Saya dengar cerita yang luar biasa. Udah gak punya apa-apa karena hobinya memberi. Hobi sama kesukaan, ya sama saudara ya. Mirip ya, beda ya. Kalau dia hobi memang kebiasaan, tapi kalau dia punya hati memberi, itu memang yang dari Tuhan. Ya, ada kasih di dalam dirinya. Bukan hanya kasih dalam tanda kutip lo mencintai, tetapi kasih memberi. Jadi kalau saudara punya suami, punya pacar, saudara kasihilah dengan memberi. Amin, saudara. Kalau saudara mengasihi, saya cinta kamu, nonton yuk, enggak jadi, saudara, betul? Saudara mencintai, saya cinta kamu, wah, makan bakso yuk, nanti saja. Jadi nggak? Nah itu saudara, kuncinya gampang kan? Yang jomblo gimana? Yang udah jangan lagi ya. Nanti dipraktekin yang lain bahaya, saudara, ya. Yang jomblo saja, ya. Kalau nggak ada kasih, ya udahlah, ke laut aja, bubar, saudara. Iya, yang perempuan senang dengan laki-laki, amin gitu dong. Yang laki enggak lah, akhir bulan masih lama gitu, ya. Udah akhir bulan dipotong lagi gajinya 50%. Gimana mau nonton? Bagaimana mau makan di McDonald? Adanya di McDonald yang lebih murah, saudara ya. Nah itu saudara. Ini bicara tentang memberi, meminyaki dengan minyak wangi itu. Lihat respon Tuhan Yesus. Ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Kita lihat rangkaian dari atas. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau saudara punya iman yang teguh, ya nggak usah gede-gede lah, kecil aja saudara. Kan saudara nggak usah mindahin gunung, ya. Saudara mindahin rumah saudara di dekat apartemen mewah itu, mepet sawah gitu. Apartemen mewah dekat sawah gitu, pindahin ke Grand Duta. Amin saudara. Nah, kalau saudara punya iman, pindahkan ke Grand Duta. Jadi nggak telat untuk datang ke gereja, iya kan? Karena udah dekat di Grand Duta. Nah, itulah iman. Segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya, tapi kita percaya, kita yakin. Kenapa dikatakan itu bukti? Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin, saudara. Nah, kalau saudara percaya itu, saudara beriman untuk yang jasmani di muka bumi, Tuhan akan memberi. Dan saudara beriman untuk yang rohani, tempatmu di sorga nanti, Tuhan sudah sediakan. Amin. Iman kita. Kenapa? Enggak lama umur kita di sini. Ya. Siapa yang bisa di sini 100 tahun? Enggak ada. Susah. Ada paling sedikit sekali. Kemarin idola anak muda meninggal. Tahu siapa? Umurnya 90 tahun. Hah? Yang ada 00 itu? 007. Siapa? Sean Connery. Ya, 90 tahun. Itu hebat dia. 9 tahun. Nggak bisa lebih dari itu. Aslinya singkat, saudara. Ya. Oleh karena itu, mari selagi ada waktu itu singkat. Ya, kita beriman untuk ada keadaan kita saat ini. Kita juga beriman untuk nanti pada saat kita pulang ke rumah Bapa. Amin. Nah, saat ini Tuhan menawarkan kepada kita selalu setiap bulan untuk kita bersekutu dengan Dia. Bersekutu dengan apa? Dengan tubuh dan darah Kristus. Yang di depan kita ini adalah anggur dan roti. Ini adalah manifestasi gambaran daripada tubuh dan darah Kristus. Ini bukan mau gereja, tetapi mau Tuhan Yesus
agar kita semua boleh bersatu di dalam gambaran tubuh dan darah Kristus. Amin, saudara. Saudara siap? Saya undang pelayan Tuhan ke depan, dan saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah menggenapi firman tadi. Saat yang indah, saat ini kita betul-betul datang kepada Tuhan. Tuhan membuka, Tuhan welcome bagi kita semua. Dia tidak mengusir kita. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, Dia putihkan seperti salju. Oleh karena itu jangan ragu dan jangan keraskan hati. Saat yang indah ini, saat perjamuan kudus dibagikan untuk kita semua, mari kita sikapi, mari kita responi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lantunkan lagu ini dengan penuh hati. Maknai setiap kata yang ada. Tiada noda dan celah. Haleluya. Bukan dengan lepas beda. Ya.
Mari kita bangkit berdiri. Saudara kasih dalam Tuhan, di roti ini ada firman Tuhan. Biarlah ini menjadi rema bagi kita semua. Masing-masing kita membaca dalam hati bahwa ini akan menjadi sesuatu yang berbicara bagi kita. Saya bacakan apa yang saya pegang. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang kita pegang? Iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Tidak akan pernah luntur. Dengan apapun kita percaya sampai Tuhan Yesus datang, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Ayo, mari kita mulai perjamuan kudus kita, ya. Dengan hati kita siapkan semua. Angkat roti di tangan kanan kita. Ya, semua sudah dapat ya. Semua sudah menerima. Ya, saya bertanya kepada jemaat, jemaat menjawab. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah manifestasi daripada tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari semua yang mengimani ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita siapkan untuk anggur. Kita buka, kita bersama-sama untuk kita meminum anggur ini. Bila sudah, ya semua katakan amin. 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 Ya, kita siapkan. Angkat anggur ini tangan kanan kita. Saya akan bertanya, saudara sekalian jemaat boleh menjawab. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah manifestasi dari darah Kristus? Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari semua yang mengimani firman ini, mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Saat kita meminum, saat kita makan, dengan iman kita percaya, kita bersekutu dengan Allah, kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita mengundang Allah hadir dalam diri kita, memperbaharui diri kita, memperbaharui diri kita, memperbaharui roh kita.
sinar kemuliaan Allah ada di depan kami. Segala rintangan apapun dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin, haleluya. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga melayani kami dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati baik dalam keluarga, pekerjaan, serta pelayanannya, amin. Dan juga saatnya kita akan melihat info sepekan GBI Grand Duta. Mari kita katakan dengan iman sama-sama, GBI Grand Duta bertumbuh tiada henti, katakan amin. Amin, haleluya. Ya, info yang pertama, ya untuk ibadah wanita Betel Indonesia sementara ditiadakan. Next. Ya. Pada hari Sabtu tanggal 7 November jam 6 pagi sampai dengan selesai ada doa fajar di tempat ini. Bagi jemaat yang di tempat ini saya undang untuk datang doa fajar. Bagi yang rindu untuk menaikkan doa-doa syafaat boleh datang di tempat ini. Next. Ya, di hari yang sama, hari Sabtu jam 7 malam sampai dengan selesai ada Growth Youth Ministry, ibadah pemuda di tempat ini ya, yang akan disampaikan firman Tuhannya oleh saudari Delvi Novianti, ya, worship leadernya Agus, singer Aritonang, kolektor Karel, doa syafaat Santo. Untuk ajaran isi Tuhan memiliki anak masih muda, mungkin tetangga, saudara, sepupu, keponakan yang masih muda boleh diajak tempat ini malam minggu bersama. Ya, untuk hari Minggu tanggal 8 November jam 9 pagi sampai dengan selesai. Ibadah raya pertama akan dilayani worship leader oleh Bapak Edi, singer saudara Rian dan Ibu Linda, doa syafaat Pak Rudi dan tim musik. Next. Ya, untuk ibadah remaja jam 11 pagi sampai dengan selesai. Untuk ruangan bisa di follow up di WhatsApp grup kelasnya. Next. Ya, ibadah raya yang kedua jam 11 pagi sampai dengan selesai. Worship leader dengan singer yang sama. Ya, pendoa syafaatnya Ibu Sinaga. Next. Ya, di hari yang sama juga jam 3 sore ada ibadah anak Betel Indonesia tapi online. Ya, untuk Bapak Ibu jangan lupa ibadah sekolah minggu jam 3 sore online via Zoom. Next. Ya, selamat ulang tahun untuk Daniel dan Yeriko. Mungkin Yeriko ada? Ada? Boleh maju ke depan. Yuk kita nyanyi yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Penampilannya kalem dulu ya. Cici-ho. Ya, Jericho ya, luar biasa Jericho. Dulu masih kecil, sekarang udah kelihatan besar ya. Luar biasa, Tuhan memberkati ya. Didoakan ya, sama jemaat semua ya. Itu didoakan biar menjadi anak yang luar biasa. Ya, anak yang dengaran kepada Tuhan Yesus ya. Anak mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan oleh orang tua ya. Di kelas menjadi apa? Nomor satu. Jangan nomor satu dari belakang ya. Nomor satu dari atas ya. Juga nomor satu jangan dari 4 orang. Cuman berempat ya. Oke, mari semua kita dukung doa biar Jericho tumbuh di tempat yang luar biasa ya. Tumbuh untuk menjadi pohon yang besar
ya, akhirnya berbuah dan menghasilkan buah. Ya, mari kita ke ini, ya, tangan ke ya. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat Engkau Yesus. Kami bawa Jericho kasih ini ke dalam tangan-Mu, khususnya pada hari ini ulang tahunnya. Tuhan sudah membawa sejak di kandungan ibu sampai saat ini. Engkau tumbuh sehat kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Tuhan biarlah berkat atas mereka, yaitu umur panjang di tangan kanan, tangan kiri kekayaan dan kehebatan, tengah-tengah hikmat melipat saudara turun. Mantap, hebat sekolah, bangkan pendidikan dan terang, dan darimu Tuhan bisa melihat anak-anak Tuhan itu luar biasa. Di kepala Tuhan, kesehatan, kekuatan menyertai sepanjang kehidupan sampai Tuhan memberikan kepada tugas yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Selamat ulang tahun untuk Jericho. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada info? Next. Iya. Happy wedding untuk Bapak Andi dan Ibu Tere. Kemarin tanggal 25 Oktober tadi sudah didoakan di ibadah raya pertama. Next. Masih ada? Ya. Selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir. Ada? Tidak ada. Puji Tuhan semua jemaat yang setia. Amin. Next. Ada? Mungkin akan ditambahkan oleh Koedi mengenai pembangunan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sedikit tambahan untuk pengumuman pembangunan dengan 3 program yang kita akan jalankan. Yang bazar sudah mulai jalan, Ciaina kemarin sudah mulai jual pepaya dan ada daging ayam dan buah naga gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau butuh pepaya, mau beli buah naga atau mau beli daging ayam, mau ada dada, ada paha, bisa cari Ciaina dia Miss Bazar gitu. Nah, di tangan saya sudah ada proposal yang akan kita jalankan. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin membantu, saya sih berharap semua bisa membantu bergandengan tangan untuk menjalankan proposal ini. Ini proposal ini bisa untuk perusahaan atau bisa untuk pribadi, lepas pribadi. Mungkin Bapak Ibu sekalian boleh punya kenalan di kantor, teman kerja atau apa, bisa mungkin mau memberi menjadi berkat gitu. Di belakangnya ada seperti ini, ada namanya, berapapun nilainya bisa kita gunakan di sana. Nanti kita kumpulkan yang nggak peduli besar atau kecil, tapi saya percaya yang kecil-kecil pun bisa menjadi kita kumpulkan menjadi besar untuk kita menutupi kekurangan kita di setiap bulan. Paling nggak ada 2 opsi yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah yang janji iman kita. Janji iman kita mungkin mulai per November ini akan mulai ditanya, mungkin Ibu Sinaga mungkin udah mulai jalan, mungkin akan japri atau akan berkunjung ke rumah, akan bertanya ke Bapak Ibu sekalian, berapa sih yang bisa Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama janji iman per bulan kita kasih untuk membantu meringankan pelunasan gedung gereja kita yang masih kurang lebih 592 itu total nilai yang pokok kita yang kita punya hutang di developer. Itu yang akan kita selesaikan. Kita pengen tahu dari tim, dari janji iman ini dan persembahan 1 bulan kira-kira kita dapat berapa sih. Jadi kita bisa tahu kekurangan kita kira-kira 1 bulan berapa untuk mencapai dari 15 juta itu. Dan yang proposal ini adalah yang kita berharap ke perusahaan, mungkin ada perusahaan yang pemilik perusahaan yang dermawan, kita bisa kumpulkan nominal lebih besar untuk mengurangi dari nilai pokok 592 juta itu. 2 opsi ini akan kita jalankan, termasuk uang bazar itu adalah kita masukkan nanti per akhir bulan itu kita kira-kira dapat berapa sih dari yang kita jalankan, janji iman, persembahan, termasuk bazar, kira-kira tercapai nggak 15 juta yang kita mau jalankan itu. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian semua boleh terlibat, mau terlibat ya Bapak Ibu sekalian. Kita bekerja bersama-sama untuk pembangunan gereja Tuhan di tempat ini, di mana kita bertumbuh di tempat ini, dilayani oleh Bapak Ibu Gembala kita. Amin. Saya rasa tidak ada pengumuman lagi, mungkin ada tambahan dari pastor atau kalau tidak ada.
Baik, terima kasih untuk info tambahannya, Ko Edi. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pada doa syafaat boleh dipersilakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Benar Bapa Tuhan, di akhir ibadah kami Tuhan, Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami puji dan kami agungkan Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tuhan, di akhir ibadah ini Tuhan kami mau bersatu hati Tuhan menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Engkau Bapa. Kami percaya Engkau cuma sejauh doa Tuhan dengan segala pergumulan apapun yang kami mau naikkan Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang maha mendengar dan Kau Allah yang akan menggenapi setiap janji-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan, kami begitu mencintai bangsa kami Tuhan. Kami juga percaya bangsa ini adalah milik-Mu, bangsa ini adalah biji mata-Mu Tuhan. Tuhan, curahkanlah belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Bangsa ini yang sedang dilanda Tuhan COVID-19. Bangsa ini sedang dilanda Tuhan, di depan mata kami krisis ekonomi Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan melepaskan bangsa ini Tuhan dari segala krisis. Engkau akan berikan kemenangan demi kemenangan Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, baik presiden Tuhan, wakil presiden, setiap jajaran kementerian Tuhan, bahkan DPR MPR, bahkan setiap kepala daerah Tuhan. Biarlah mereka semua Tuhan boleh bergandengan tangan bersatu hati Tuhan untuk memajukan bangsa ini Tuhan, mensejahterakan setiap rakyat Indonesia ya Bapa. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan segala vaksin yang dipersiapkan Tuhan, biarlah itu semua Tuhan dalam pengudusan daripada Engkau Tuhan, agar setiap vaksin yang disuntikan kepada setiap masyarakat Indonesia Tuhan benar-benar boleh terbukti Tuhan dan boleh menyembuhkan, memulihkan setiap COVID-19 ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang mau melawat bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan di GD ya Bapa. Tuhan, Kau juga tahu Tuhan segala pergumulan kami Tuhan saat ini Tuhan di gereja ini Bapa. Kami butuh Tuhan pertolongan daripada Engkau Tuhan. Kami butuh mukjizat daripada Engkau Tuhan. Sebab kami tahu kami punya iman Tuhan. Kami berharap kepada Engkau Tuhan. Kami punya kasih ya Bapa. Tuhan, mari nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Mari nyatakan mukjizat-Mu di gereja ini Bapa. Segala kebutuhan kami Tuhan untuk pelunasan gereja Bapa. Tuhan, kami juga percaya Engkau akan mengirimkan orang-orang Tuhan yang dermawan Tuhan untuk memberkati gereja ini, sehingga apapun menjadi kebutuhan kami Tuhan boleh terrealisasi Bapa. Kami boleh cukupkan Tuhan kebutuhan kami Tuhan untuk pelunasan gereja di tempat ini Bapa. Kami menyerahkan segala program yang akan kami jalankan Tuhan, baik Tuhan lewat proposal Tuhan, lewat janji iman juga bazar Tuhan, atau lewat apapun yang akan kami lakukan Tuhan. Kami percaya Engkau yang turut campur tangan senantiasa, dan kami percaya Tuhan Kau bekerja di tengah-tengah kami ya Bapa.
Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang telah Kau percayakan Tuhan melayani kami Tuhan di tempat ini Bapa. Tuhan, kami percaya ini bukan satu kebetulan Tuhan hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan, tapi kami percaya ini adalah kehendak-Mu Tuhan. Kau boleh tetapkan hamba-Mu Tuhan untuk melayani kami Tuhan, segenap jemaat-Mu Tuhan, agar setiap daripada kami Tuhan boleh bertumbuh dalam pimpinan hamba-Mu Tuhan, Pastor Hoga dan juga yang ya Bapa. Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan dengan segala pergumulannya, dengan segala kebutuhannya Tuhan. Cukupkan segala apapun menjadi kebutuhan hidupnya Tuhan. Pekerjaan tangannya Tuhan boleh buat berhasil senantiasa. Berkati keluarganya Tuhan, anak mantunya Tuhan. Berkat daripada surga Tuhan Kau limpahkan sukacita Tuhan, bahkan kemenangan ganti kemenangan Tuhan Kau boleh nyatakan dalam hidupnya ya Bapa. Tuhan, kami percaya biarlah hamba-Mu Tuhan boleh terus melayani Engkau di tempat ini Tuhan, dimanapun keberadaannya Tuhan. Boleh menjadi berkat Tuhan bagi kami, boleh menjadi berkat bagi lingkungan, bahkan di mana tempat bekerja Tuhan boleh menjadi berkat ya Bapa. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai senantiasa ya Bapa. Saat ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan. Kami jemaat-Mu Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Erin saat ini yang sedang sakit di rumah sakit. Mari Bapa, Kau juga kami juga tahu Tuhan, Kau Allah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit apapun dialami oleh Ibu Erin saat ini. Saat ini kami lumbangkan tangan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau yang menyembuhkan Ibu Erin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit paru-paru basah yang saat ini dialami, yang terbaring di rumah sakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan terjadi saat ini Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, doa kami tidak terbatas ruang dan waktu ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu masih sama Tuhan. Kau yang sanggup memulihkan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Apalagi Tuhan hanya sakit paru-paru basah, kami percaya Engkau menjamah senantiasa Tuhan. Obat-obatan yang diminum dalam pengudusan daripada Engkau, bahkan dokter dan perawat yang merawat juga dalam lingkup daripada Engkau senantiasa Bapa. Tuhan, berkati Ibu Erin senantiasa agar ia boleh kembali ke rumahnya Tuhan bersama keluarganya lagi ya Bapa. Tuhan, terima kasih kami juga berdoa untuk segenap jemaat-Mu Tuhan, Grup Grand Duta Tuhan, baik yang datang beribadah pagi, siang juga bahkan yang tidak dapat beribadah bersama-sama kami tapi beribadah secara online. Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan Engkau yang tahu apapun menjadi kebutuhan hidup mereka. Tuhan yang mencukupkan segala apapun menjadi kebutuhan hidup mereka. Segala perbuatan tangannya Tuhan boleh buat berhasil senantiasa ya Bapa. Setiap para pelayan-pelayan-Mu hari ini juga yang telah melayani Engkau, kami semua Tuhan dalam urapan daripada Engkau, kami semua dalam berkat yang Kau limpahkan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan terima berkat daripada Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri dan menerima berkat, kita satukan hati untuk hamba Tuhan yang dipanggil, Bapak Jota Pehiru, pendeta muda Biarita Tangguh yang telah dipanggil Tuhan. Bapak, kedua hamba-Mu ini sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Terimalah keduanya di tempat-Mu yang kudus. Kami percaya ribuan malaikat menyambut dengan sukacita dan sorak-sorai, karena kedua hamba-Mu sudah kembali penuh dengan kemenangan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kuatkan seluruh yang keluarga yang ditinggalkan dan jemaat yang ditinggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita akan kembali ke tempat kita dengan sorak-sorai, penuh kemenangan, karena saat ini, hari ini, sukacita Allah hadir di tengah kita semua, dan kita membawa pulang itu dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, mari dengan iman buka hatimu, pandang wajah Dia yang sedang duduk di tahtanya, memandangkan matanya, wajahnya kepada kita semua, sehingga diberikan kepada kita sinar kemuliaan, yaitu kasih yang semula bagi kita semua. Oleh karena itu, angkat tanganmu, terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani dilimpahkan di dalam perbendaharaan-Mu dan melimpah keluar, dan Engkau memberkati di sekitar-Mu, dan kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita boleh lepas dari dosa dan menerima hidup kekal sampai selama-lamanya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yatim,
yang memberikan kita Roh Kudus yang menyertai kita sepanjang kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, sehingga banyak berkat-berkat, banyak buah kita berikan untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih.